Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi di channel Lagi Biasa ya. Sebagaimana saya janjikan kemarin bahwa kita akan membahas The Book of Enoch atau Kitab Nabi Idris yang merupakan kisah-kisah Nabi yang sangat menarik. Karena di sini ada satu penjelasan tentang bagaimana banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam bisa terjadi. Nah, ini menarik karena di beberapa mitologi kebudayaan dunia atau peradaban dunia banyak sekali menceritakan tentang banjir-banjir besar di muka bumi. Misalnya di suku aborigin juga ada, di Tiongkok juga ada peradaban China, juga di Mesopotamia juga dijelaskan, di India bahkan di suku Maya, Inka, semua menggambarkan di candi-candi dan piramida yang mereka abadikan dalam bentuk pahatan-pahatan ataupun lukisan-lukisan. Nah, tentang kisah Nabi Idris sendiri untuk umat Islam tentu ini menjadi wajib ya diimani bahwa Nabi Idris merupakan salah satu Nabi dan Rasul di dalam 25 Nabi dan Rasul tersebut. Nabi Idris sendiri merupakan keturunan ke-6 atau generasi ke-7 dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Idris dan generasi Nabi Adam ditenggarai hidup di daerah Bulan Sabit antara sungai Nil, Efrat dan Tigris. Tentu kalau sungai Nil kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa itu di sekitaran Mesir ya atau Egypt, dan Mesopotamia adalah gambaran untuk sungai-sungai yang mengalir antara Irak dan Iran sekarang ya, Mesopotamia. Nah, disitulah dengaran. Nah, bagaimana kemudian kita membahas buku ini? Nah, dalam perspektif Islam sendiri, Nabi Idris atau Enoch itu disebutkan di 2 kali ya dalam surat, yaitu surat Maryam dan surat Anbiya. Nah, surat Maryam itu menjelaskan bahwa Nabi Idris adalah orang-orang yang sidik, yang lagi soleh. Nah, demikian juga halnya di agama Nasrani. Di dalam Barnabas juga disebutkan bahwa Hanaka merupakan orang soleh yang kemudian diangkat ke langit. Sebagaimana Islam mempercayai, penganut agama Islam mempercayai bahwa Nabi Isa dan Nabi Idris hingga sekarang masih hidup dan menetap di langit. Nah, itu kira-kira dari agama-agama Samawi. Nah, juga karena ini hadis ya, ada beberapa hadis yang menarik ini yang saya harus bacakan, karena hadis saya bacakan aja ya. Dari Abu Zar diriwayatkan, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapakah jumlah seluruh nabi? Beliau menjawab 124.000. Jadi nabi itu ada 124.000. Aku kembali bertanya, ya Rasulullah, berapakah jumlah rasul di antara para nabi? Beliau Nabi SAW menjawab 313 rasul berkelompok-kelompok, 313. Aku kembali bertanya, siapakah yang pertama? Rasulullah menjawab Adam. Aku kembali bertanya, apakah dia seorang nabi dan rasul? Nabi menjawab, benar, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, kemudian meniupkannya pada roh, maka demikianlah. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai Abu Zar, 4 nabi berbahasa Suryani, yaitu Adam, Syed, Nuh, dan Henokh atau Idris. Dia yang disebut Idris, orang yang pertama kali menulis dengan pena. Kemudian 4 nabi berbahasa Arab, yaitu Hud, Syidik, Shuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Zar, adapun nabi pertama dari Bani Israel yang berbahasa Ibrani adalah Musa, dan penutupnya adalah Isa alaihissalam. Adam adalah nabi pertama dan Nabi adalah penutupnya. Aku kembali bertanya, ya Rasulullah, berapakah jumlah kitab yang diturunkan Allah? Beliau Nabi Muhammad SAW menjawab, ada 100 mushaf,
40 diturunkan kepada Syed, 50 suhuf, dan diturunkan kepada Henok 30 suhuf, dan diturunkan kepada Ibrahim 10 suhuf, dan sebelum Taurat diturunkan kepada Musa 10 suhuf. Kemudian Allah menurunkan Taurat, Injil, Sabur, dan Al-Quranul Karim. Nah, ini hadis dari Abu Zat yang ditulis Kisah Para Nabi Ibnu Katsir ya. Ini bisa kawan-kawan nanti bisa juga mengeceknya. Nah, dalam perspektif agama Samawi tentunya nama dari Nabi Idris atau Hanaka atau Inok ini tertulis jelas. Nah, lantas apa yang menarik dari pembahasan ini? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Idris adalah Nabi yang pertama menggunakan pena. Nah, dalam bahasa Ibrani, Hanaka artinya pengajar, pembimbing, orang pandai. Dan sementara dalam bahasa Arab, Idris berasal dari kata darasa. Darasa itu artinya juga sama, yaitu pendidik, guru, dan sebagainya. Jadi ini merupakan dua kesamaan antara Henoka, Idris, dan Enok. Lantas Enok ini berasal dari mana kata Enok? Nah, kita akan membahas itu. Jadi kitab yang ada di tangan saya atau The Book of Enoch ini merupakan buku terjemahan dari naskah Etopik. Naskah Etopik yang merupakan naskah yang ada di Ethiopia. Bahasanya adalah bahasa Amhara. Nah, kenapa bisa ada di Ethiopia dan bagaimana ceritanya? Pertengahan abad kedua, kisah-kisah tentang Nabi Idris. Sebenarnya Nabi Idris diceritakan di dalam Barnabas atau kitab-kitab sebelumnya, dan dituliskan sekitar 200 sampai 150 tahun sebelum Masehi ini. Abad kedua itu mengalami penurunan minat ya, kalau saya bilang istilah saya. Jadi para rabi-rabi Yahudi tidak lagi begitu memperbincangkan tentang Nabi Idris. Demikian juga kemudian berkelanjutan dengan pada abad ketiga, para Peter gereja tidak begitu tertarik lagi membahas tentang apa-apa nasihat-nasihat dan nubuat dari Nabi Idris ini atau Hanaka ini. Nah, hanya gereja-gereja ortodoks, gereja-gereja ortodoks kemudian menyimpan seluruh kisah-kisah Hanaka ini atau Nabi Idris ini, dan kemudian disimpan di gereja ortodoks Ethiopia. Nah, kemudian ditulislah kembali dalam bahasa Amhara ya. Jadi dapat dikatakan secara garis besar bahwa sumber dari naskah ini itu berasal, sumber utama itu berasal dari naskah-naskah Etopik dalam bahasa Amhara. Hampir 12 abad kemudian, pada tahun 1606, seorang sejarawan Prancis kemudian menemukan fragmen atau menuliskan fragmen-fragmen dalam fragmen yang terkait masalah kisah-kisah Nabi Idris ini ditemukan dalam bahasa Yunani. Peneliti atau sejarawan Prancis tersebut menemukan dalam fragmen Yunani, pembicaraan tentang Nabi Idris mulai hidup kembali. Tepatnya 200 tahun kemudian, 1806, seorang penjelajah dari Skotlandia kemudian menyalin atau membawa salinan naskah Etopik ini dalam bahasa Amhara ini ke Eropa, dibawa ke Inggris, diserahkan kepada perpustakaan Oxford, dan kemudian diberikan satunya naskah diberikan kepada Raja Louis ke-15, dan sampai sekarang masih tersimpan di dalam perpustakaan nasional. Satunya lagi itu disimpan oleh James Bruce ya. James Bruce ini yang kemudian meninggal pada tahun 1794, naskah yang ada di tangannya kemudian diserahkan lagi ke Bodleian Oxford Library ya, 1838. Richard mempublikasikan naskah Etopik secara utuh dalam bahasa Amhara dengan nama Musaf Enoch Nabi. Ini dalam bahasa Amhara ya.
bahasa Amhara mirip-mirip juga ternyata. Mushaf itu kan kitab ya, kalau kita dengar-dengar mushaf atau Al-Quran. Kalau sekarang mushaf, Henok itu adalah Idris, Nabi adalah orang-orang yang diberi petunjuk atau orang-orang suci, ya sama dengan di Islam. Nah, begitulah kira-kira kisahnya. Bahasa Inggris diterjemahkan oleh 1917 dan sumber dan menjadilah bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh Tessa Sitorini. Nah, ada yang menarik dari sumber ini menjadi catatan juga bahwa pada tahun 1893, jadi di luar dari fragmen naskah topik 1893, Robert Henry Charles itu kemudian menggabungkan antara naskah etopik dan ada naskah fragmen dari Giza dan Yunani dalam sebuah karya. Nah, tapi itu kemudian tidak dibahas secara luas dalam buku ini. Dan yang paling menarik lagi, pada tahun 1943 ketika naskah Laut Mati ditemukan, nah tentu ini menjadi banyak sekali tambahan-tambahan informasi terkait sejarah-sejarah Nabi Idris. Nah, ini terlepas dari sumber sejarahnya, ada yang menarik di sini. Kenapa kemudian saya mengatakan bahwa sungguh sesuatu yang sangat informatif di dalam buku ini. Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa Nabi Idris itu adalah orang yang pertama menulis pena, banyak memberikan gambaran, terus mungkin ada beberapa nubuat-nubuat yang ada di dalam kitab-kitab ini. Nah, buku ini sendiri atau kitab ini itu terbagi 5 ya, terbagi 5 bagian, yaitu hikmah pertama yaitu kaum terpilih ya, kitab Kalimah kaum terpilih. Hikmah kedua adalah kitab Amsal Kudus. Ketiga adalah kitab peredaran benda-benda langit. Keempat adalah kitab penyingkapan ilahiyah. Dan kelima adalah wasiat-wasiat Idris. Nah, ini juga menarik nih. Tapi saya akan coba, karena ini terlalu panjang, terlalu banyak, saya akan mencoba mencari tahu sebenarnya kenapa Allah menurunkan banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Nah, di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan bahwa pada saat zaman tersebut orang-orang ingkar dari atau kufur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu ada penjelasannya lebih rinci. Kenapa manusia atau makhluk-makhluk di bumi pada saat itu dihukum begitu beratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam buku ini itu dijelaskan. Ayo kita coba ya. Kita coba kenapa awal. Jadi kalau membaca dari sini, ini terdiri dari bab-bab ya dan pasal-pasal. Pada pasal 6 nih, pada pasal 6 buku ini, The Book of Enoch, ada suatu masa ketika jumlah Bani Adam telah berlipat ganda dan lahirlah dari mereka anak-anak perempuan yang cantik lagi menawan rupanya. Jadi saya coba menggambarkan bahwa pada kehidupan Nabi Idris merupakan keturunan ketujuh atau generasi keenam ya. Generasi keenam itu maksudnya bapak kakek sampai ke Adam itu ada 6 lapis. Dan pada saat itu ketika Bani Adam berkembang dengan pesat, perempuan-perempuan atau keturunan-keturunan itu cantik-cantik semua. Sehingga pada suatu dikisahkan di sini bahwa di sana di langit terdapatlah makhluk-makhluk malak. Makhluk-makhluk malak itu adalah segolongan makhluk jin yang mulai tertarik dengan keturunan-keturunan dari Nabi Adam atau Bani Adam yang begitu cantik, begitu mempesona. Kemudian mereka berkeinginan untuk turun ke bumi dan mencoba bergaul bersama Bani Adam. Nah, ini menarik. Lalu ada sekelompok malak, golongan jin, kaum dari langit yang melihat mereka hingga timbul hasrat. Mereka kemudian berkata satu sama lain,
mari kita memilih istri dari kalangan Bani Adam di bumi. Semoga kita diberi keturunan. Ini pasal 6.2. Lalu Zemiza, pemimpin mereka. Jadi makhluk malak yang bernama Zemiza adalah pemimpin mereka. Aku takut kalau tidak bersungguh-sungguh. Jadi Zemiza ini sebenarnya ragu terhadap para jin yang lain, apakah mereka bersungguh-sungguh atau hanya sekedar wacana. Nah, kemudian jangan sampai kamu meninggalkan aku, begitu kurang lebih kata Zemiza. Dan serentak mereka menjawab seraya berkata, marilah kita mengangkat sumpah dan mengingatkan diri kita untuk menanggung kutukannya. Supaya dengan sumpah itu tidak ada lagi yang mengurungkan niatnya. Jadi mereka akan melakukan sumpah bersama selaku makhluk malak yang ingin turun ke bumi. Dan benar saja, kemudian bersumpahlah mereka mengingatkan diri di Gunung Hermon. Nah, ini menarik nih, di Gunung Hermon. 6.6 mereka turun ke bumi di puncak Hermon dan disebut. Nah, ini Gunung Hermon ini ada di, kalau nggak salah ada di Syria ya. Syria. Gunung Hermon itu sendiri, kenapa disebut Gunung Hermon? Sebenarnya Gunung Hermon itu adalah gunung suci. Jadi gunung haram. Jadi kalau umat Islam ya tanah haram, mungkin kalau agama yang lain atau agama samawi yang lain ya daerah-daerah Yerusalem. Nah, mereka menyebutnya ini Gunung Hermon. Jadi menganggap gunung suci. Dan inilah nama dari panglima mereka. Jadi Semjaza sebagai pimpinan utama ini jadi Semjaza, Arah Baramel, Akibel, Tamirel, Ramuel, Dantel, Esagel, Sarakayol, Asaid, Amramos, Batarayel, susah ini nyebutnya ya, Sakabe, Sarael, macam-macam ini, dan Arazil. Mereka adalah para pemimpin 200 malak. Jadi disebutkan bahwa mereka-mereka yang saya sebutkan namanya tadi adalah pemimpin dari 200 malak yang akan turun ke bumi mewujudkan sumpahnya untuk hidup bersama dengan Bani Adam di bumi. Kemudian mereka mengambil perempuan. Nah, pada saat mereka turun, kemudian berusaha mengambil dan menikah kawin dengan makhluk bumi, dan akhirnya perempuan-perempuan itu mulai mengandung dan melahirkan para raksasa yang tingginya mencapai 3000 L. Nah, 3000 L ini diartikan sebagai 1 L itu adalah 0,5 meter kurang 0,05 cm ya. Jadi hampir setengah meter. Jadi kalau 3000 L itu 1500. Wah, tinggi juga ya, 1500 meter. Nah, inilah awal mulanya bencana yang terjadi di muka bumi. Menurut ini ya, menurut pasal-pasal ini. Dan perempuan-perempuan itu mulai mengandung dan melahirkan para raksasa yang tingginya 3000 L. Para raksasa itu kemudian menghabiskan semua persediaan makanan hingga manusia tidak mampu lagi memberi penghidupan kepada mereka. Kemudian para raksasa itu berbalik melawan manusia dan memangsanya. Dan mulailah mereka menganiaya burung-burung, binatang-binatang buas, berbagai hewan melata, ikan-ikan, bahkan memakan daging sesama antara mereka sendiri. Maka bumi pun murka terhadap kemungkaran yang terjadi. Jadi makhluk-makhluk malak ini setelah bercampur dengan manusia kemudian menghasilkan keturunan-keturunan yang bentuknya aneh-aneh. Nah, mungkin pernah ya kita menemukan beberapa film-film yang kolosal. Nah, ini tapi di luar buku ini kita coba dipersepsikan berbagai bentuk-bentuk makhluk yang aneh-aneh, bahkan raksasa-raksasa besar dan makhluk aneh lainnya. Nah, kemudian pasal 8, sebelum Azazil, sebelumnya
Azazil telah mengajari manusia. Jadi Azazil atau iblis nih, moyangnya iblis, sebelumnya telah mengajari manusia cara berbuat berbagai macam pedang, pisau, perisai, baju besi, membuat manusia mengerti berbagai jenis logam di bumi, serta pengolahannya, juga cara membuat gelang-gelang perhiasan dengan cara menggunakan pemerah pipi, memperindah kelopak mata, dan sebagainya nih. Terus di ayat berikutnya, dengannya terjadi banyak kekufuran, persinahan, dan manusia kiam berbuat jahat yang menjadikan rusak sejadi-jadinya. Nah itu Azazil tuh. Nah terus ada Amazarak, mengajari mantra-mantra. Jadi kaum malak ini yang turun yang pertama itu kan Azali bersamaan dengan waktu turunnya Nabi Adam. Kemudian setelah beberapa generasi kemudian nama-nama yang tadi saya sebutkan sebagai panglima-panglima itu turun setelah Bani-Bani Adam bersebaran di muka bumi dan mereka tertarik secara birahi untuk kemudian turun ke bumi, beranak pinak di bumi. Amarazak mengajari mantra-mantra. Jadi ilmu-ilmu berupa mantra itu juga diajarkan oleh kaum-kaum malak ya, atau segolongan jin yang tadi ininya berasal dari atas. Dan mengajari mereka ilmu perbintang, mengajarkan tanda-tanda alam. Tarnil mengajarkan astrologi, Asradel mengajarkan peredaran rembulan. Jadi nama-nama jenis malaknya pun ada di dalam, tertulis di dalam The Book of Enoch ini. Hingga ketika manusia binasa, maka jiwa mereka menjerit. Suara rintihannya terdengar hingga ke langit. Jadi manusia-manusia yang jadi korban dari kekerasan dari makhluk-makhluk seluruh kejahatan ini, kemudian jiwa-jiwanya menjerit di langit sehingga membisingkan langit. Malaikat Jibril, Israfil, Israel mengamati, menyaksikan semua dari langit, bagaimana darat bertumpah membasahi bumi. Berbagai kesewenangan-wenangan terjadi. Setelah melihat apa yang terjadi, salah satu dari mereka berkata, lihatlah bumi yang kosong, meneriakkan kesedihan anak-anak manusia, dan suaranya terdengar hingga ke gerbang langit. Nah, maksud saya ini setelah terjadinya kerusakan di berbagai di muka bumi ini, nah ini terlalu panjang yang kita bahas, tetapi Anda bisa baca nanti, Anda coba beli, setiap pasal-pasalnya ini menarik sekali ya. Para malaikat pun memohon kepada Sang Pencipta. Jadi karena kerusakan yang begitu besar, akhirnya para malaikat pun memohon kepada Sang Pencipta dan segala penguasa raja segala raja, pemimpin segala pemimpin, Maha Suci, Maha Mulia, ya Allah, Engkaulah pemberi rahmat dan segala kebenaran. Jadi malaikat pun berdoa. Selain makhluk-makhluk tadi ya, binatang, ikan-ikan, tumbuhan, bahkan manusia, bahkan malaikat pun ikut berdoa. Nah, inilah kemudian karena terjadi kerusakan di muka bumi dan bagaimana kerusakan itu sangat besar, kemudian Allah menurunkan bencana yang cukup besar. Bisa dipastikan banjir itu kemudian menelan seluruh makhluk-makhluk besar tersebut. Jadi memang tidak ada lagi tempat atau ruang bagi makhluk-makhluk itu hidup di muka bumi. Nah inilah kemudian kenapa buku ini menjadi menarik, karena teman-teman bisa membacanya lebih rinci lagi, seperti apa penghancurannya, bagaimana prosesnya. Di dalam sumber sejarah lain mengatakan bahwa pada tahun umur 364 ya, bahwa Nabi Idris itu berumur 364 dan tidak pernah bertemu dengan Nabi Nuh, tetapi dalam buku ini dijelaskan bahwa Idris pernah bertemu dengan cucunya yaitu Nabi Nuh, dan mereka berbicara, berbincang dan memberikan nubuat-nubuat atau nasihat-nasihat kejadian-kejadian yang akan terjadi. Nah mungkin itu aja, mungkin teman-teman saya rasa cukup ya sebagai pengantar. Kalau mau nanti kita bahas ceritanya secara detail, nanti akan satu fragmen sendiri. Ini fragmen yang saya mau coba sampaikan adalah sumber dari buku ini pertama, yang kedua adalah sebab musababnya terjadi banjir besar. Kenapa harus banjir, kenapa tidak dengan bencana-bencana lainnya? Ya karena tadi sudah dijelaskan beberapa makhluk-makhluk yang memang aneh bentuknya, yang hanya bisa mungkin
hancurkan melalui banjir yang begitu besar. Mungkin itu aja. Salam, kita akan lanjutkan lagi di fragmen berikutnya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.